Halo semuanya, selamat datang kembali di Didimax Talk. Let's talk about trading. Hari ini kita kembali di sesi ngobrol-ngobrol santai dan masih bersama saya Firda sebagai host. Dan tentunya di sini Firda gak sendiri bersama salah satu narasumber juga yaitu Pak Roni. Halo Pak Roni, gimana kabarnya, sehat? Sehat teh Firda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dingin juga Bandung ya. Iya, sekarang lagi musim-musim dingin nih, banyak hujan gitu. Kita lanjut lagi, mungkin bakal mengupas tuntas tema yang luar biasa ini, Trisera Scalping Secret gitu ya. Dan mungkin ini bisa bermanfaat buat sobat trader sebagai panduan tradingnya gitu. Mungkin kita perkenalan dulu ya Pak. Siapa tahu nih sobat trader yang mungkin belum pada kenal gitu. Bapak gimana kabarnya, sehat sekarang? Alhamdulillah sehat, dalam kondisi terbaik. Oke, mungkin kita perkenalan dulu secara personal ya, biar sobat trader juga pada tahu. Bapak boleh perkenalkan nama terlebih dahulu dan background secara pendidikannya mungkin seperti apa? Kalau secara pendidikan, nama saya Roni Budi Santoso. Kebetulan saya sebenarnya masih ada terah Jawa Barat, artinya bapak saya orang Bandung, ibu saya orang Cianjur. Tapi walaupun itu saya banyak merantau ya. Jadi di Bandungnya jarang, memang nggak ada kesempatan untuk hidup di sini. Belum ada kesempatan, mudah-mudahan bisa kembali ke kampung halaman orang tua. Kemudian latar belakang saya terakhir S1 di salah satu kampus di Sumatera Barat. Kemudian setelah itu pengalaman trading saya mulai masuk ke dunia perdagangan berjangka komoditi ini, atau trading forex dan gold segala macam, indeks. Sejak tahun 2000 saya sudah masuk ke dunia ini. Diawali waktu itu masih berbentuk commission house. Kemudian saya lebih dibesarkan di back office, artinya saya lama di dealing, artinya saya basicnya adalah seorang dealer. Jadi tahun 2004 saya masuk ke suatu perusahaan broker, waktu itu namanya Diayotet International. Kemudian 2007 saya pindah ke Rex Capital Futures. 2009 saya masuk ke Sinarmas, hanya setahun. Kemudian saya ke MRG Mega Berjangka sampai tahun 2022 kalau nggak salah. Jadi terakhir 2022 saya di MRG itu, terakhir adalah salah satu kepala cabang di MRG. Tapi saya memang dibesarkan di back office, seperti itu. Seperti itu, berarti udah melanglang buana nih ya Pak Roni ini dari tahun 2000 bahkan ya tadi. Iya, betul. Mungkin. Nah, kita lanjut lagi ya Pak, mungkin boleh sedikit ceritakan itu ya awal ketertarikannya Bapak nih ke dunia trading forex ini kayak gimana? Awal mula ketertarikannya karena basic saya awalnya adalah seorang sarjana teknik ya, awalnya sarjana teknik. Kemudian saat itu setelah saya lulus, saya kerja di pabrik, dan setiap pulang kerja saya pakaian penuh oli dan berbau keringat dan segala macam. Dan saya sering ke Jakarta, melihat pergaulan di Jakarta, melihat yang baju rapi pakai dasi, anak muda pada saat itu disebut esmut ya, para eksekutif muda. Saya pikir nih menarik gitu. Sementara saya pakai blok lah kata orang sini, pakai wearpack segala macam ke ibu kota, melihat pergaulan segala macam. Dari situ saya berpikir punya ada semacam dendam ya, karena saya lahir di Jakarta. Walaupun saya orang Bandung, saya lahir di Jakarta. Jadi ada istilah waktu itu, ada lagunya Kus Plus ya, ke Jakarta aku akan kembali gitu lah. Nah itu terngiang-ngiang selalu gitu, ke Jakarta aku akan kembali. Jadi setelah itu saya harus kembali ke Jakarta untuk berkarir di Jakarta. Ingin menjadi orang-orang esmut seperti itu kan gambaran waktu saat muda dulu ya. Jadi begitu ada peluang kerja di Jakarta, begitu masuk kantor kerjanya ternyata pakai dasi dan pakai baju seperti ya baju-baju klimis lah seperti itu, tanpa parkir panjang lagi. Saya masuk, walaupun ya waktu itu hanya digaji kurang lebih 500.000 per bulan saat itu, sementara gaji saya di pabrik sudah lumayan gitu kan. Saya berpikir harus dimulai memang dari awal. Ya sudah, saya berdarah-darah, itulah awalnya. Jadi awal tuh saya masuk sebagai order taker. Disebutnya order taker. Order taker itu orang yang bertugas menerima order dari nasabah untuk masuk posisi, zaman dulu masih telepon. By phone. Jadi by phone, DQ segala macam. Jadi saya yang begadang setiap malam untuk menjaga posisi nasabah. Awalnya seperti itu. Dan ketertarikannya awalnya dari ada tawaran-tawaran dari yang lain sesuai dengan karir saya atau dengan basic pengetahuan saya, sesuai dengan ilmu pengetahuan saya juga, maksudnya fakultas saya. Tapi ternyata di dunia trading ini saya kayak seperti udah kejebur kaki separuh gitu. Jadi antara ingin lari atau ini diceburin sekalian kedua-duanya seperti itu.
Jadi ya sudahlah, itulah dari mulai kejebur sekarang tenggelam. Menarik nih ya Iya. cerita dari background awal mulai tertarik ke tradingnya mungkin ya Iya, Pak. betul. Tuh. Nah kita lanjut lagi nih Pak. Mungkin kita sering lihat nih iklan-iklan ya di sosial media yang Pak Roni ini katanya mantan orang dalam ship broker dan seorang fund manager juga deh. Boleh diceritain gimana pengalamannya? Iya, karena saya ceritakan tadi, saya basic marketingnya nihil, bukan Iya. nihil tapi sedikit sekali Oke. ya, sedikit sekali. Lebih banyak di pekerjaan operasional atau back office. Jadi maksudnya orang dalam itu karena saya itu besar di dalam dealing, di dalam dealer, artinya orang yang bertanggung jawab di dapur perusahaan. Itu yang dimaksud dengan orang dalam. Jadi kelangsungan hidup dari suatu broker atau pialang atau apa ya, kita tahu semua dapur dan rahasianya. Jadi bagaimana kita bermanuver, bagaimana kita membuat suatu keputusan untuk ibaratnya tentunya mencari uang atau mencari cuan bagi kantor tersebut, itu maksudnya. Oke, seperti itu ya guys. Nah kita mungkin lanjut ya Pak, terkait strategi nih yang Pak Roni gunakan sekarang ini, boleh coba di-spill dulu kayak gimana dan diceritakan. Saya ada 4 ya, ya, metode atau indikator yang saya kelompokkan menjadi satu metode yang disebut Triceratops. Jadi satu metode yang pertama sebagai pionir atau sebagai flagshipnya itu adalah disebut CDP. CDP itu saya sebut sebagai singkatan Currency Direction Price. Jadi maksudnya itu kita punya metode tertentu, hitungan tertentu yang kami buat seperti model aplikasi sehingga nasabah tinggal lihat saja, dia hari itu tahu mau buy atau mau sell, targetnya mau ke berapa, setiap hari, setiap pagi kami update. Jadi itu sebenarnya artefak dari yang saya sudah lakukan di dalam dealing. Jadi di dalam dealing saya pun pernah ditunjuk tahun 2004 sebagai pelaksana transaksi dari sebuah broker pada saat itu. Jadi pada saat itu broker tidak hanya mencari uang dari yang sudah ada aja. Jadi kami pun harus berinisiatif dengan sumber daya yang ada, kita pun trading. Tapi mengatasnamakan perusahaan seperti itu. Jadi pengalaman saya melakukan trading itulah yang sekarang saya coba spill atau saya coba bagikan ke rekan-rekan. Sebenarnya bukan hanya sekarang, sebenarnya sudah dari dulu. Hanya dulu kan belum saya buat seperti sebuah sistematis yang baku ya. Masih sekedar ini metode saya, silakan coba ke teman-teman yang sudah putus asa. Sebenarnya putus asa artinya MC lagi. Akhirnya ibaratnya semua yang orang seperti itu saya coba tarik lagi atau saya coba kasih pandangan baru bahwa dengan metode ini mereka sebenarnya bisa fine dalam trading itu sebenarnya. Jadi metode yang saya gunakan adalah metode yang digunakan pada saat dulu saya trading sebagai dealer seperti itu. Nah tadi terkait berbicara metode yang Bapak gunakan, seberapa profitable-nya nih Pak untuk metode itu? Jadi metode itu sebenarnya ada dua konsep. Yang pertama yang Triceratops CDP tadi itu akurasinya semua di atas 80%. Di atas 80. Tapi untuk beberapa pair itu masih terjaga di atas 90 seperti gold, kemudian Bitcoin, oil itu masih terjaga di atas 90% akurasinya. Kemudian ada 3 metode lagi yang kita sebut Money Homa. Money Homa itu masih di atas 70%. Kemudian ada yang lagi dark point itu juga di atas 70% rata-rata. Seperti itu ya traders, mungkin begitu akurat ya untuk dari teknik yang Pak Roni gunakan ini. Nah tadi kan berbicara dengan Tricera Scalping Secret ya Pak. Iya betul. Nah mungkin boleh Bapak jelaskan nih metode Tricera dalam trading ini kayak gimana gitu. Ya, seperti saya coba jelaskan di awal tadi, kita ada dua style ya. Yang pertama adalah CDP. CDP itu bukan trading melihat chart. Jadi kita tidak harus bergantung kepada chart. Jadi awal flagship saya di Triceratops itu yang pertama adalah CDP, tidak perlu lihat chart. Jadi mereka pagi-pagi hanya melihat suatu aplikasi yang membuat suatu analisa sendiri bahwa hari ini saya harus buy dan sell, dan jam 10 pagi itu harus clear. Di jam 10 pagi udah clear gitu ya. Jam 10 pagi itu paling lambat. Jadi kalau guru bilang menyampaikan biasanya selesai tidak selesai dikumpulkan. Tapi itu nanti bisa dilihat di rekod transaksi saya, rata-rata jam 8, jam 9 itu sudah TP semua, sudah clear. Itu yang CDP tadi. CDP ini digunakan memang itu sebagai senjata andalan saya dulu di satu grup perusahaan broker, memang menggunakan CDP itu. Kemudian metode lain lagi itu sebut indikator. Nah, indikator yang saya pakai ini udah saklek ke kita. Jadi
Saya bukan menjelekkan atau merendahkan indikator lain, karena saya anggap semua indikator itu akurasinya bagus ya. Semua yang disematkan di aplikasi Bapak dan Ibu trading itu sudah melalui proses audisi dan lolos semua. Nggak mungkin sebuah aplikasi trading menyematkan indikator yang akan menjerumuskan usernya. Betul. Itu nggak mungkin dan nggak pernah terjadi gitu. Seandainya terjadi berarti nanti aplikasi tersebut akan ditinggal tentunya. Jadi hanya tinggal bagaimana sebagai seorang trader itu membuat aplikasi indikator tadi nyaman dengan dia gunakan. Artinya kalau misalnya saya pakai aplikasi indikator A, ternyata bikin MC, berarti kita belum feel, belum sejiwa dengan indikator tersebut. Indikator itu diciptakan capek loh. Pembuatnya itu udah expert semua. Jadi kita sudah mengenal seperti John Bollinger gitu kan. Kita mengenal Wallace Wilder. Banyak ada Dan Falco juga yang udah susah payah menciptakan menjadi sebuah indikator yang sekarang digunakan ya itu. Jadi mereka sudah sesuai. Lalu kita bilang wah ini jelek bikin MC. Nah masalahnya adalah kita belum sejiwa atau menyatu dengan indikator tersebut. Nah bedanya dengan indikator yang saya pakai itu udah saklek. Artinya tidak ada subjektif, tidak ada penafsiran ganda. Karena kita tahu bahwa semua indikator itu yang ada itu ditafsirkan berbeda-beda. Contohnya Kak Firda, menarik support resistance bisa berantem kita. Bener nggak? Kenapa tuh? Karena satu orang nariknya beda-beda garisnya. Iya, betul. Itu saja yang simple, itu kita bisa ribut. Satu dari ujung ke ujung, satu dari badan ke badan. Ya betul. Nah seperti itu akhirnya, ini salah garis support resistance-nya harus dari sini. Akhirnya apa? Garis kita berantem. Akhirnya ambil jalan tengah apa? Area. Iya betul. Akhirnya kayak gitu tuh ya. Berubah menjadi supply demand dan bentuk kotak. Supaya menyelamatkan perdebatan yang garis tadi. Akhirnya apa? Ilmunya berkembang lagi. Akhirnya subjektivitasnya tinggi. Misalnya ada stokastik pakai. Stokastik katanya kalau di atas 70 atau 80 overbought. Itu bisa di sell. Nah, pernah nggak ada saat momen di mana sudah di atas kita sell melintir? Iya, sering terjadi tuh. Nah, itu bisa 100 poin ke atas. Artinya ambigu dan batas kita stop kita nggak pernah tahu. Yang terjadi kan itu. Yang terjadi di trader itu adalah kita nggak punya batasan stop. Karena terbiasa indikator sudah memberikan sinyal yang selalu bagus. Sinyal itu kan rata-rata 80%, 70%, artinya kita sudah terbiasa dengan 7 kali menang atau 8 kali menang. Ya, begitu yang ke-8 atau yang ke-9 kali kita masuk shoot, itu momennya salah. Begitu momennya salah, kita bertahan kekeh bahwa ini kayaknya balik lagi. Ini kayaknya bakal menang, padahal fair aja bahwa kita menyatakan ini yang persentase salahnya loh. Nggak ada 100% yang akurat, nggak ada indikator yang 100% pasti menang. Tidak ada, semua ada faktor kesalahan yang walaupun cuma 10% tadi. Tapi kebanyakan 9 kali menang, 1 kali kalah tadi menghabiskan semua. Iya, terkadang seperti itu mungkin. Nah, itu karena apa? Karena dia kekeh, karena kebiasaan terlalu nyaman dengan menang gitu. Nah, terlalu nyaman dengan menang, dia tidak punya batasan. Kalau salah, saya harus berhenti berapa? Padahal kalau kita duduk artinya, wah ternyata 70-30 itu harus 3 kali kalah loh. Kita nggak rela yang 3 kali kalahnya itu. Seperti itu. Nah, dengan adanya Trisera yang kita pakai, kita karena saklek tadi, kita nggak berdebat lagi. Kalau salah ya bilang salah. Kalau benar bilang benar. Artinya saya melihat grafik ini, saya buy, di sana juga pasti mikirnya buy. Semua orang yang ikut metode saya tidak ada pemahaman ganda lagi di saat ini. Jadi nggak ada di grup saya bilang, Pak ini boleh buy nggak? Nggak ada lagi cerita begitu. Jangan ada lagi, Pak ini harganya balik, kita keluar di mana? Nggak ada lagi pertanyaan itu. Karena semua orang memandang grafik yang penafsirannya sama. Itu maksudnya. Itu yang saya buat di Triceratop. Jadi indikator kami disebut no debat. Paham. Artinya no debat itu saya bilang buy, ya kamu nggak akan pernah bisa bilang sell. Melihat grafik yang sama ya, dengan momen yang sama, di saat yang sama, time frame sama, jam yang sama, saya bilang buy karena sinyalnya muncul, nggak mungkin di sebelah bilang sell atau kayaknya masih naik, nggak ada cerita begitu. Ya intinya begitu. Jadi saya buat sistemnya adalah no debat. Kenapa saya buat no debat? Karena dalam suatu institusi kayak perusahaan, kalau saya dulu di perusahaan di D-Link kan, D-Link 24 jam ya running karena ada 3 shift. Nah jangan sampai, kami kan bekerja trading juga, artinya mengatasnamakan perusahaan, SOP-nya mencari uang untuk perusahaan.
Jadi jangan sampai si pagi trading buy, terus si sore datang nih, kucuk gitu datang ngelihat posisi yang gantung, kok ada buy. Akhirnya dia punya analisa baru. Lu ngapain buy di sini gitu kan? Gitu. Akhirnya kan yang pagi down. Nah, dia akhirnya yang sore bilang, udah cut aja deh, nanti kayaknya makin dalam nih. Begitu di cut yang malam datang. Ini apa-apaan nih? Gitu kan harga masih mau naik, membenarkan yang pagi. Bayangkan dalam suatu organisasi saling salah menyalahkan. Itu nggak akan ada ujungnya nanti malah salah-salah dan itu tadi kami dari dulu dibuat seperti robot. Walaupun bukan robot, artinya pemahaman sama, SOP sama, dan tidak ada dispute antara masing-masing shift pergantian. Pagi bilang baik ya teruskan sampai sore. Dan sore tahu kapan dia keluar kok. Mau cut atau mau dapat mau TP, mau cut, mau istilahnya mau profit atau loss, yang sore keluar itu no debat. Yang pagi dan malam nggak akan pernah menyalahkan. Oke, paham. Gitu maksudnya. Jadi semua menerima dengan semua keputusan. Akhirnya kita tidak boleh berinovasi. Berinovasi artinya kayaknya masih mau naik. Nah itu nggak boleh. Kayaknya mau turun saya cut dulu. Nggak pernah ada kata kayaknya. Jadi pertanggungjawabannya itu sudah dengan ada grafik, ada sinyal. Kalau kita lewat, tandanya kita tidur pada saat itu. Jadi omelan dari leader kami waktu itu direksi cuma bilang, ini harusnya kamu keluar di sini. Kenapa kamu keluar di sini? Ya maaf saya ke toilet pada saat itu. Itu alasannya. Atau maaf saya ketiduran. Jadi alasannya bukan cat yang salah, indikator yang salah, tapi manusianya, humannya. Kenapa kita tidak robotkan sampai sejauh ini? Itu juga pertanyaan. Karena masih ada sentuhan manusianya. Gitu. Tetap kita nggak bisa meninggalkan sentuhan manusianya. Jadi seperti itu ya untuk Triceratops ini, no debat teknikalnya. Ketika memang buy ya semuanya buy. Ketika memang menggunakan metode yang sama. Betul gitu sekali. Ya. Jadi seperti itu ya untuk Triceratops. Nah ini kita lanjut lagi nih Pak. Bagaimana metode ini bisa mengidentifikasi sinyal entry dan exit di marketnya? Nah iya, ini yang banyak orang tunggu-tunggu. Kadang-kadang orang nunggu masuk grup kapan, Pak kapan masuk posisinya, Pak kapan nih gininya. Selalu yang ditanya itu, kok nggak ada sinyal-sinyal terus ya. Nah di Triceratops dengan indikator yang ada, pertama CDP adalah sudah pasti tiap pagi kita ada guidance bahwa saya mau masuk posisi apa, pair apa. Kita ada 24 pair yang tersedia di aplikasi kami. Ada 24 pair, tinggal pilih saja. Nah, setelah CDP itu selesai jam 10 pagi, baru kita transaksi dengan metode yang menggunakan chart dan indikator. Nah, indikator tadi masing-masing punya sinyal-sinyal atau punya punya petunjuk bahwa di sini kita masuk buy, di sini kita masuk sell, sudah ada semua. Dan itu clear banget, artinya clear itu jernih banget, telak sekali informasinya, jadi nggak ada, dan itu non repen ya, jadi tidak ada tiba-tiba muncul terus hilang lagi, tidak ada. Jadi indikatornya non repen, clear juga, artinya itulah yang membuat kita ada grup segala macam itu nggak pernah ada pertanyaan. Yang ada cuma rilis, Pak tadi terima kasih udah TP, Pak terima kasih udah TP. Hanya itu aja yang ada. Ini informasi udah profit aja gitu ya. Iya, karena apa? Masuk dan keluarnya sudah jelas. Gitu. Tapi kelemahannya jujur satu, kita harus mantengin layar. Artinya memang ini untuk pekerja. Tidak untuk dianalisa lagi. Artinya analisa itu hanya sekedar ketetapan hati. Ini saya mau tetap ada unsur deg-degan ya. Jadi ini sinyal udah muncul. Baik nggak ya, itu tetap ada ya manusia, unsur manusianya tidak hilang. Ya hanya itu aja yang perlu dilatih, hanya itu aja. Tapi sinyalnya sudah no debat. Cuman pada saat entry itu selalu human, itu selalu ada bawaan seperti itu. Ini udah muncul, kayaknya masih mau naik. Itu pertama kali itu akan ada selalu begitu. Kayaknya mau naik tapi kok muncul sell ya gitu. Nah itu jadi itu harus untuk awal-awal kita harus membiasakan dulu melakukan transaksi berdasarkan indikator dari Triceratops tadi. Oke, seperti itu ya untuk kapan kita harus entry dan exitnya gitu. Next question ini Pak mengenai time frame nih. Kita lanjut dulu untuk tujuan utamanya nih Pak. Untuk tujuan utama dari metode ini dalam aktivitas trading harian kah atau gimana? Sebenarnya ini untuk all kondisi itu tergantung ya tadi mengenai time frame atau segala macam. Jadi indikator ini saya ciptakan untuk orang-orang yang lelah MC. Lelah MC ini ya, yang sering MC. Lelah untuk menganalisa. Jadi
Indikator kami menganut Dow Theory ya, price discount everything, artinya memang di harga itu sudah menggambarkan semua yang terjadi. Jadi fundamental analis ada di situ, sentimen ada di situ, kemudian technical analis tercermin semua di harga. Jadi yang membuat harga bergerak segala macam itu sebenarnya kan harga sekarang itu tercermin, itu sudah ada fundamentalnya. Kenapa harga bergerak itu karena ada fundamental yang mendorong. Kemudian ada sentimental yang mendorong, ada technical yang mendorong. Jadi sudah termasuk di dalam price discount everything. Jadi harga yang sekarang sudah melibatkan semua analisa. Jadi kita hanya tinggal mengikuti saja. Dan indikator saya termasuk yang trend following indikator. Jadi trend following indikator itu indikator yang sudah mengkonfirmasi arah. Jadi arahnya dulu ditetapkan, baru kami masuk. Kalau tanpa ada arah, arahnya mau kemana kita nggak bisa. Itu yang disebut no debat tadi. Iya. Oke, berarti mungkin ini bisa jadi salah satu solusi yang memang sering MC gitu menggunakan Triceratops. Betul. Gitu. Next question ya Pak, ini apa saja nih indikator utama yang sering digunakan di metode Triceratops ini? Iya, untuk metode utama sebenarnya saya tidak ada mengaskan salah satu yang kita punya, ada 4 tadi. Intinya 4 tadi itu kita sediakan untuk member atau untuk yang ikut dengan saya itu untuk memilih semuanya juga sah-sah aja, silahkan. Jadi kalau kita bedah ini seperti gaya balap, gaya style orang trading, gaya balap. Jadi gaya balap orang tuh nggak bisa semuanya sama. Jadi indikator kita sebenarnya satu indikator sudah bisa kalau bagus gitu. Tapi masalahnya kita kan memberikan pilihan lain. Oh kayaknya yang Muneysa Homa ini cocok dengan selera saya, berarti saya nggak perlu yang lain. Ada juga yang Wallace-Wilder indikator yang menggunakan Wallace-Wilder indikator atau dark point, udah nggak perlu lagi. Jadi tapi kalau semuanya diterapkan saat yang bersamaan sah-sah aja, tapi keluar dan masuknya harus ikut masing-masing juga. Dari indikator itunya gitu ya? Dari indikatornya. Jadi menurut ini buy, yang ini sell, ya ikut dua-duanya. Tapi memang belum pernah terjadi satu buy satu sell, belum pernah terjadi. Sejalan, cuman biasanya yang satu lebih lambat daripada yang lain. Tapi trennya sama. Yang saya pakai tuh rata-rata trennya sama. Belum pernah terjadi saling tabrakan antar indikator, belum pernah. Gitu ya ternyata ya guys untuk indikator yang digunakannya. Nah lalu bagaimana metode ini mengidentifikasi Pak? Sorry, ini sebenarnya pertanyaannya sama ya Pak. Kita next question. Untuk time frame nih, tadi kita lanjut ke time frame ya Pak. Time frame ini yang paling cocok dengan metode ini apa gitu? Ya, tadi mungkin saya ingin overlapping, cuman saya takut ini. Jadi kita time frame itu lebih kembali kepada para trader. Kita ingin profit berapa? Dan kita ingin beresikokan berapa? Jadi time frame itu lebih kepada pemilihan resiko dan profitnya. Kalau kita ingin profitnya nggak terlalu besar, dan resikonya kecil, dan waktu tunggunya nggak banyak, ya pakailah time frame kecil. Contohnya 5 atau 15 gitu, silahkan pakai. Tapi kalau kita ingin bisa bertahan lebih lama, ya pakai 30 atau 1 jam. Itu profitnya bisa jauh lebih besar, dengan resiko juga agak besar juga. Tapi sejauh ini metode yang saya pakai itu ujungnya apa? Rugi terbatas. Tapi untung tidak terbatas. Jadi saya membatasi ruginya. Tidak mungkin rugi, tidak mungkin MC. Kalau ikut metode saya tidak mungkin MC. Rugi ada, cuman ruginya itu terbatas. Tapi begitu untung itu yang unlimited, tidak dibatasi. Bapak dan Ibu tinggal pakai trailing saja. Kalau mau ditinggal atau kalau mau menunggu silahkan. Tidak ada limitasi untuk rugi. Untuk untung maksudnya. Mau dibatas untung kita nggak pakai TP berapa segala macam. Pokoknya TP dan SL-nya itu ditetapkan dari indikator semua. Tapi sudah pasti karena sifatnya trend following, begitu trend berubah, Bapak dan Ibu tidak mau ikut berubah, lupa, ya salah di trader. Tapi intinya begitu berubah tren, dia ikut berpindah. Jadi kita harus following, ikut kemana mereka pergi, indikator itu. Oke, seperti itu ya. Untuk time frame sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhannya mungkin ya. Betul. Tapi yang terpenting tadi kerugiannya bisa kita batasin, tapi untuk profitnya kita maksimalkan. Iya, Gak ada batasan gitu ya. Nggak ada batas, nggak ada langitnya. Gitu. Berapapun itu boleh mungkin ya kalau iya. untuk profit. Nah, ini terkait metodenya nih Pak. Bagaimana aturan open posisi dalam metode Triceratops ini? Ya, terima kasih Kak Firda, bagus sekali pertanyaan. Jadi open posisi seperti saya bilang tadi, kita hanya tinggal nunggu momen aja, tinggal nunggu sinyal, udah.
dan itu no debat, ya, bilang buy ya ikut buy, dan tidak bisa didebat lagi begitu bilang buy kayaknya masih turun, tidak bisa gitu loh. Jadi ikuti saja, dan keluarnya kalau dia bilang harus cut ya kita ikut cut ya, ikut cut. Jadi nggak ada cerita berinovasi, tidak ada. Memang ini kalau saya bilang tadi karena saya dulu pekerja sebagai karyawan, jadi ini apa namanya, aplikasi ini, indikator ini hanya untuk orang-orang yang memang bekerja sebagai trader. Tidak dimungkinkan untuk orang yang berinovasi nyarik garis seharian hanya bikin warna-warni. Itu tidak dimungkinkan. Kita hanya menunggu aja momen kapan masuk, kapan keluar. Memang didesain seperti itu. Oke, jadi lebih ke nunggu notification mungkin ya. Betul sekali. Gitu. Nah gitu ya untuk open posisinya. Jadi kalian cukup tunggu aja arahannya gitu. Nah next question, ini kapan waktu terbaik nih Pak untuk menghindari entry berdasarkan metode ini? Kita nggak ada waktu khusus ya, spesial ritual harus jam segini tidak ada. Artinya senyamannya Bapak dan Ibu dalam menerapkan atau punya waktu luang untuk transaksi, kapanpun itu Bapak punya waktu luang selagi masih open market ya silakan pakai. Cuman kalau mau sedikit agak banyak misalnya ikut gerakannya ya tentu di open market Amerika atau open market Eropa gitu, pada saat harga memang bergerak biasanya lebih atraktif dibanding dengan di pagi hari atau di dini hari. Tapi saya bilang tadi semua nggak ada batasan. Batasan utamanya itu adalah sampai kita lelah, sampai lelah kita ya berarti stop, selesai tidak selesai ya tadi dikumpulkan. Gitu ya, jadi seperti itu ya. Terus selalu gini nih Pak, untuk menetapkan take profit sama stop loss ini bagaimana? Semua sudah pakai indikator tadi, udah terima beres semua. Berarti tinggal terima beres aja nih ya sobat trader, nggak perlu mikir take P di mana, SL di mana gitu. Ya betul sekali. Nah lalu apakah metode ini cocok untuk news trading nih Pak? Mungkin atau hanya untuk kondisi pasar yang tenang aja? Nah saya bilang tadi, ini semua kondisi bisa dipakai. Nah kalau untuk ada news market bergerak cepat berarti kita harus menyesuaikan. Kita sigap nggak melawan perubahan. Artinya perubahan itu dari buy menjadi tiba-tiba sinyal sell muncul. Nah kalau kita gagap atau kita mudah terkesima, bengong, nah kita berarti nggak cocok untuk news atau apa. Tapi kalau memang jiwa kita jiwa yang cepat itu atau reaksinya cepat, wah itu sangat baik sekali di saat momen news itu. Kenapa? Kita tahu sinyalnya mau buy atau mau sell tuh muncul pada saat news itu. Jadi kalau kita nggak aware dengan itu ya kita ketinggalan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terkait money management dan psikologis nih ya. Dari metode Triceratop ini bagaimana nih Pak untuk pendekatannya? Ya, manajemen resiko tentu penting, psikologis trading juga penting karena itu berkaitan dengan ujung-ujungnya hasil trading kita bisa memaksimal atau tidaknya dipengaruhi oleh manajemen resiko. Tentunya manajemen resiko lebih kepada modal ya. Modal itu memberikan ketenangan kita dalam transaksi. Jadi secara overall indikator yang saya pakai itu tidak akan membuat deg-degan karena drawdown-nya juga kecil, tidak bikin sampai ya keseret-seret atau ke bawah atau mungkin floating berhari-hari, itu sangat tidak mungkin sekali. Jadi aman untuk yang modal-modal mepet atau itu nggak ada masalah. Kemudian psikologis itu lebih kepada bukan indikator bukan indikator yang salah atau bagaimana, tapi lebih kepada keberanian kita masuk pasar. Itu yang lebih utama kalau di kami di Trisera Scalping Secret, lebih kepada keberanian masuk pasar di saat indikator muncul. Itu perlu dilatih. Yang dilatih itu pada saat begitu indikator muncul dia kadang-kadang melawan bahwa dia masih berpikir harga turun tapi kita harus buy indikatornya. Nah itu yang perlu dilatih. Jadi bukan lebih kepada psikologi karena uang ke bawa-bawa keseret, tapi lebih kepada keberanian masuk pasar. Itu yang krusial sekali bagi kami. Oke, seperti itu ya. Kita next question, ini terkait nih evaluasi dan optimasinya Pak. Bagaimana cara Bapak mengevaluasi performa metode dari Triceratop ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk evaluasi, karena metode ini sudah, kalau Tricera itu kan Triceratop sebenarnya itu kan nama sebuah hewan purba ya yang sudah punah. Jadi itu disesuaikan dengan metode ini yang sudah purba, sudah lama banget dipakai dari 2004 gitu. Jadi sejak 2004 sampai sekarang masih saya gunakan untuk trading sehari-hari, untuk keperluan pribadi juga, walaupun keperluan trading yang sifatnya kantor saya masih pakai. Ya sejauh ini ya hasilnya saya bisa
bisa sampai sekarang gitu, masih survive gitunya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Mungkin ini menjadi next question juga nih ya Pak. Tadi setelah Bapak informasikan begitu mudahnya ya menggunakan metode Triceratops ini, mungkin bisa kasih tips nih atau pesan-pesan buat sobat trader yang masih tetap loss atau bahkan MC nih. Ya, terima kasih Kak Firda. Buat rekan-rekan trader yang masih berkutat ya di metode yang circle-nya masuk itu-itu aja, mencoba beranalisa, pindah indikator, dan MC lagi masih mencari bentuk segala macam. Sebenarnya kita hanya perlu duduk, indikator itu sebenarnya punya akurasi yang cukup baik. Rata-rata dari 70%. Kalau kita pakai dengan penuh keyakinan atau benar-benar teorinya benar-benar kita paham, itu tidak akan pernah namanya masuk ke dalam jurang seperti itu. Dan satu lagi seperti yang saya sampaikan di awal, semua indikator itu akurasinya di atas 70 atau 80%. Tapi yang 20% dan 30% tadi kita harus benar-benar nikmatin. Kita nggak bisa menelak. Jadi yang kebanyakan terjadi Bapak dan Ibu, jujur aja, itu yang jadi masalah. Artinya begitu fase yang 20% salah atau 30% salah, itu masih kita berperang. Seolah-olah kita masih nyaman bahwa ini begitu kita buy dapat, sell dapat, begitu metode. Begitu kita buy kok nggak dapat gitu. Nah, kita tidak mau mengakui bahwa itu sebenarnya momen salah. Karena sudah terbiasa menang. Jadi apapun metode Bapak dan Ibu pakai, pelajari dulu. Harus paham dulu secara detail segala macam. Kalau perlu beli bukunya atau lihat literaturnya segala macam, bagaimana tips dan triknya seperti itu. Jadi bukan berarti saya paling bagus metode saya Tricera, pakai ini, bukan. Kalau seandainya memang nanti cocoknya di saya, nggak ada masalah. Cuma maksudnya pakai dulu yang ada, pelajari dulu sampai benar-benar kita paham. Kalau memang nggak sesuai dengan jiwa kita, ya berarti memang kita harus berpindah metode. Sama seperti kayak saya lalu menganalogikan sebagai pembalap. Valentino Rossi jago balap, Marc Marquez jago balap. Tapi kalau disuruh tukar motor, itu dua-duanya sama aja, nggak den, ya. Pasti gagok gitu motornya karena stylenya beda. Jadi kita tuh harus menyatu juga dengan style kita. Style trading kita nggak mau nggak mau deg-degan. Berarti kalau disuruh scalping yang itu atau disuruh trading di jam news, itu bisa sakit jantung nantinya gitu. Jadi sesuaikanlah dengan metode kita. Nah, kita akan saya pandu, dengan tim kami itu sampai benar-benar mendapatkan satu metode yang memang cocok atau nyaman dengan Bapak Ibu trading. Kuncinya hanya itu. Jadi nggak perlu pindah-pindah atau nggak perlu, pelajari aja yang sudah dipakai sekarang, pelajari secara detail. Nah, kebetulan alhamdulillah saya sudah bersertifikasi sebagai technical analyst. Jadi udah ada CTA. Di situ saya belajar banyak bahwa semua indikator tuh bagus, baik, nggak ada yang jelek. Hanya kita belum cocok. Seandainya masih MC lagi. Bukan masalah indikatornya gitu ya, bukan masalah indikator Bapak Ibu. Oke, gitu. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir juga untuk kita ya Pak. Dan iya, itu tadi insight terkait Triceratops itu ya untuk metodenya. Mungkin semoga pembahasan kita ini bisa bermanfaat ya untuk sobat trader di luar sana. Dan emang kalau kalian mau belajar ataupun mau ikut nih ya trading bareng Pak Roni, bisa langsung aja gitu. Bapak, mungkin ada yang mau disampaikan dulu untuk sobat trader? Boleh coba. Mungkin terima kasih Kak Firda. Mungkin ya setelah saya datang acara ini segala macam, mungkin memberikan insight baru, paradigma baru dalam trading, bahwa sebenarnya trading itu soal mindset kita, soal perlakuan kita terhadap indikator gitu ya. Semangat Bapak dan Ibu yang masih mencari indikator yang cocok, yang pas gitu ya. Sampai kita benar-benar yakin bahwa sebenarnya tidak pernah ada indikator yang 100% akurat. Ya, kalau Bapak mencari yang sempurna, Bapak Ibu mencari sempurna, itu mungkin tidak akan pernah. Bapak akan sibuk di pencarian indikator nantinya. Ya, selamat, semoga kita bertemu lagi di puncak kesuksesan trading Bapak Ibu. Amin, amin, amin. Kalau gitu kita pamit dulu ya Pak. Untuk sobat trader jangan lupa di subscribe di Didimax Official. Dan kalau ada yang mau konsultasi trading bisa langsung datang ke Didimax gitu. Kita pamit dulu diri, saya Firda dan saya Roni Budi Santoso. Kami pamit diri, salam profit.